Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sahabat seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini mari kita lanjutkan majelis ta'lim online Yayasan Ar-Rasyidiyah, yaitu mengkaji tafsir surat Yasin, yang dalam kesempatan ini kita lanjutkan ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Ayat yang ke-11, Bismillahirrahmanirrahim. Innama tunziru man ittaba'adz dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Yang artinya, sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya, maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Dari ayat ini bisa kita ambil ciri atau sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Dalam tafsirnya, faman ittaba'a ahkamal Qur'an wal hadis wa dzakarallahu ta'ala bil qalbi wal lisan fi halil ghaibah wa minal khalqi wa khafa minal azabil ghaib alladhi akhbara bil Qur'an wal hadis ila akhirih. Yang bisa kita ambil dari ayat ini, ciri atau sikap orang-orang yang beriman adalah satu, orang tersebut mempunyai rasa atau sikap patuh terhadap segala hukum yang ada dalam Al-Quran. Yang nomor dua, orang yang beriman adalah orang yang senantiasa zikir atau mengingat Allah, baik secara lisan dan hati dimanapun ia berada. Orang yang beriman adalah orang-orang yang percaya dengan rasa takutnya akan cerita, akan kabar siksa nanti setelah meninggal dunia. Jadi dengan sikap-sikap ini, maka orang tersebut layak dikatakan orang-orang yang beriman. Ayat yang ke-12, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Yang artinya, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, artinya Lauhul Mahfuz. Dalam ayat ini menjelaskan tentang realita kehidupan bagi orang-orang yang beriman itu segalanya menjadi catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Segala perbuatan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia sudah dikodratkan oleh Allah dalam perjalanan ini bahwasanya setelah mati kita ada kehidupan berikutnya, kehidupan yang abadi. Di sini diterangkan fil qiyamati au fil qabri dijawabi munkar wa nakir au nuhyil quluba al mayt bi inzarika. Kehidupan kita setelah meninggal, kehidupan setelah kita ada di dunia adalah ketika kita ada di alam kubur, ketika kita besok ada di alam hari kiamat. Segala yang kita pertanggungjawabkan di sisi Allah itu tepat atau waktunya, yaitu ketika sudah kita dalam proses atau tahapan kita ada di hari kiamat ataupun di alam kubur. Yang di sini juga dijelaskan dalam tafsirnya bahwasanya Allah akan menghidupkan kembali bagi kita hambanya, artinya menghidupkan hati-hati yang telah mati bi'inzalika, dengan peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanaktubuma, dari ayat ini dijelaskan bahwa segala amal yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan, baik berupa sikap, baik berupa perbuatan jasmani dan rohani, itu semuanya dicatat oleh malaikat yang ditugasi Allah untuk mencatat amal. Kalau dalam penjelasan yang lain, ba'dul mufassirin mengatakan asarahum, artinya bekas-bekas amal yang kita lakukan di dunia ini, dengan maksud adalah
jangkah atau langkah kita ketika menuju masjid. Hal ini sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas bahwasanya sabab diturunkannya ayat yang ke-12 ini adalah dari pengaduan para sahabat Ansor akan terjadinya peristiwa saling berebutannya para sahabat Ansor untuk membangun rumah dekat dengan masjid. Mereka berebutan karena dengan tujuan semakin rumahnya dekat dengan masjid, niscaya akan semakin ia lebih tekun dan bisa istiqomah beribadah di dalam masjid. Hal ini kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwasanya barang siapa yang langkah kakinya lebih jauh ke masjid, niscaya pahalanya akan lebih banyak. Sesuai dengan hadisnya, anna man ata ilal masjid min makanin ba'idin yakunu sawabu a'zamu mimman ata min makanin qarib. Orang yang datangnya dari rumahnya lebih jauh dengan masjid, niscaya pahala yang ia dapatkan akan lebih besar dibandingkan orang yang rumahnya dengan masjid lebih dekat dengan masjid. Dalam hadis Rasulullah yang lain disebutkan, ala ukhbirukum biman yamhullahu ta'ala bil khotoya, al hadis. Belumkah kami menghabarkan kepada kamu wahai sahabat, apa amal yang bisa menjadikan Allah mengampuni akan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan, dan Allah akan mengangkat baginya derajat lebih tinggi. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah, amal itu adalah satu, isbagul wudu alal makari, melaksanakan wudu dengan cara yang benar, wa kasratul khotowati ilal masjid, dan memperbanyak langkah kaki menuju masjid, wantidharus sholah ba'da sholah, dan persiapkan diri setelah sholat dengan sholat yang berikutnya. Ini contoh 3 amal yang ada dalam hadis ini sebagai cara Allah akan melebur atau mengampuni akan kesalahan yang kita miliki, dan juga Allah akan menambah ketinggian kemuliaan di sisinya. Kemudian dalam hadis atau dawuh Rasulullah yang lain, a'dhamun nasi ajran fi sholati ab'aduhum mamshan ilal masajid walladhi yantadhiru sholata ba'da sholah hatta yusalliha ma'al imam, ila al hadis. Di sini Rasulullah menjelaskan paling besarnya pahala manusia di dalam melaksanakan sholat adalah mereka yang paling jauh langkah kakinya menuju masjid. Yang nomor 2, mereka yang senantiasa persiapan, yaitu setelah sholat dengan persiapannya untuk sholat yang berikutnya. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi dari hadis ini, dari penjabaran ayat yang ke-12 dalam surat dalam tafsir Yasin ini, berarti kita bisa simpulkan tidak menjadi alasan ketika kita rumahnya jauh dari masjid. Janji dari Allah, promosi lewat hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, semakin jauh rumah kita dari masjid, maka akan semakin berpengaruh pada sebesar apa pahalanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, paling jauh rumahnya dari masjid, mau ke masjid, niscaya ia masuk pada kategori orang yang paling banyak pahalanya dengan melaksanakan sholat di masjid. Dalam ahli tafsir yang lain, wa asarahum, bekas-bekas amal ini ada yang arahkan pada pengertian bahwasanya orang yang mampu mengajak kepada orang lain dalam bentuk amal baik dan buruk, itu akan bisa mendapatkan juga buah dari amal tersebut. Dalam sebuah hadis Rasulullah disebutkan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha, ila al hadis. Barang siapa
mengajak kepada kebaikan kepada seseorang sehingga kebaikan itu dilakukan oleh orang yang diajaknya, maka ia akan mendapatkan pahala sebanding atau sama dengan pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut tanpa sedikit pun mengurangi dari pahala orang yang melakukan. Sebaliknya, barang siapa mengajak kepada kejelekan sehingga kejelekan itu dilakukan oleh orang lain, niscaya ia akan mendapatkan dosa dari dosa yang sebanding atau sama dengan dosanya orang yang melakukan kejelekan tersebut tanpa mengurangi dari kadar atau banyaknya dosa yang dimiliki oleh orang yang melakukan kejelekan tersebut. Jadi sudah selayaknya dari ayat ini, mari kita fastabiqul khairat. Mari kita perbanyak untuk berbagi dan mengajak kepada orang lain untuk melakukan kebaikan. Niscaya akan kita dapatkan buahnya, mendapatkan kemuliaan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala seperti kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang melakukan kebaikan tersebut. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.